banyak bantuannya. Dan ada Dapodik, ada data bantuan sosial, mereka yang sangat miskin dan miskin dapat. Problem kita tuh apa? Memikirkan yang miskin saja, yang di tengah-tengah nggak ada yang ngebantuin. Dan yang di tengah-tengah inilah yang jadi masalah. Nah, saya beri contoh, Jakarta saja sebagai provinsi nih. Kami, mereka yang statusnya orang tuanya UMP plus minus 10%. Jadi gaji UMP 10%, mereka itu mendapatkan bantuan beasiswa dari pemerintah DKI 9 juta rupiah per semester. Dan itu diberikan pada 14.000 mahasiswa dan kuliah di mana saja. Syaratnya apa? Diterima di perguruan tinggi negeri. Jadi kalau pemerintah kota saja itu bisa memberikan, saya yakin bila ada kemauan politik, maka kita akan bisa berikan alokasi yang cukup. Sehingga kampus-kampus bisa menjadi rumah belajar bagi mereka yang berasal dari keluarga yang di tengah ini. Bukan hanya di bawah dan di atas. Baik, terima kasih Mas Anies. Saya akan kasih kesempatan ke floor untuk bertanya ke Mas Anies. Boleh lampunya diterangin supaya mata Najwa bisa melihat lebih jelas? Yang mau bertanya? Oke. Oke, boleh saya minta yang berbaju kuning yang mengangkat di situ, boleh ke sana, dan nanti saya akan ke atas di sebelah sana. Boleh yang berbaju kuning dulu, langsung pertanyaannya. Silakan, boleh tolong perkenalkan diri, dari mana, namanya siapa? Silakan. Suara saya terdengar, silakan Mas. Selamat siang, Pak Anies. Selamat sore. Selamat sore. Perkenalkan nama saya Mumtaz dari Fakultas Ekonomika dan Bisnis, jurusan manajemen. Saya aktif di Syariah Economics Forum, Pak Anies. Siap. Oke, jadi pertanyaan saya singkat saja, Pak Anies. Saya meyakini bahwa ekonomi syariah adalah solusi dari permasalahan ekonomi di Indonesia saat ini. Pertanyaan singkatnya adalah bagaimana Pak Anies memandang ekonomi syariah dan apa langkah-langkah Pak Anies ke depannya untuk ekonomi syariah di Indonesia. Baik. Karena mengingat Indonesia adalah negara dengan kaum muslim terbesar dan ekonomi syariah memang hal yang masih bisa dikembangkan secara lebih mendalam lagi, lebih lanjut lagi, lebih jauh lagi. Terima kasih Mas Mumtaz. Kita kasih tepuk tangan untuk Mas Mumtaz dari Fakultas Ekonomi UGM. Silakan dijawab Mas Anies. Nih Mumtaz ini adik kelas kalau gitu. Sama-sama ekonomi ya Mas? Sama-sama ekonomi, sama-sama manajemen. Gini, prinsipnya yang kami bawa dari tadi adalah soal keadilan. Dan ketika berbicara tentang prinsip ekonomi syariah, prinsipnya adalah bagaimana itu bisa berkeadilan. Dan pembiayaan berbasis syariah, perekonomian berbasis syariah, setahu saya bukan hanya untuk customer beragama Islam. Sistemnya memang berbasiskan syariah, tapi penggunanya bisa siapa saja dari latar belakang agama apa saja. Jadi manfaatnya bisa diraih semua. Saya melihat Indonesia tempat yang potensial untuk itu berkembang. Dari pemerintah perlunya adalah membuat regulasi yang memungkinkan agar aktivitas perekonomian syariah dari mulai BMT sampai perbankan syariah dapat kesempatan untuk maju. BMT itu koperasi berbasis syariah dan sampai dengan perbankan. Malaysia sudah jauh lebih maju, Indonesia punya peluang untuk lebih maju berkembang, dan bagian dari pemerintah adalah memfasilitasi regulasi apa yang diperlukan untuk ini bisa tumbuh. Karena ini bukan dikerjakan oleh negara, tapi dikerjakan oleh non-negara. Tapi itu adalah ide yang baik terkait dengan menghadirkan keadilan. Baik, sebelum saya lempar ke teman-teman yang ada di atas, saya ingin kembali lagi ke Slido, ke polling tadi. Karena saya ingin mengajukan pertanyaan ini, karena ini pertanyaan yang juga paling tinggi diminta untuk dibahas. Yang tadi adalah kebebasan berpendapat. Saya masih pakai patokan yang tadi. Boleh saya minta kebebasan berpendapat? Mas Anies, saya akan bertanya itu. Dan pertanyaannya sederhana saja. Soal kebebasan berpendapat, Mas. Apa tuh? Kalau diminta kasih skor nilai 1 sampai 10, seberapa atmosfer kebebasan berpendapat di negeri ini menurut Anda? Ini udah pada aja semua. Selama kita menulis tentang Indonesia masih harus menggunakan Wakanda, maka skor kita masih rendah. Selama kita masih harus menggunakan
nama-nama selain kita sendiri untuk mengungkapkan apa yang menjadi pikiran kita, maka skor kita masih rendah. Jadi sudah tidak boleh lagi ada rasa takut dalam berekspresi. Ini ya, nah demokrasi di kampus ini kita memperjuangkan kebebasan berbicara. Saya waktu itu mahasiswa di sini dan kita menolak segala macam pelarangan atas kebebasan pers. Ketika waktu itu di Bredel, Bulak Sumur depan sana menjadi saksi bahwa mahasiswa di Jogja bergerak paling awal untuk melawan pembredelan semua media-media pada masa itu. Hari ini kampus ini harus terus juga begitu. Jadi menurut saya